Di Nusantara TV. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update bersama saya Rian Antono dalam segmen Money Matters. Pertumbuhan bisnis penyaluran pinjaman berbasis aplikasi online atau pinjol atau pindar yang terbaru ini telah melesat pemirsa. Di saat masyarakat kesulitan mendapatkan kredit dari bank, layanan pindar justru menjadi pilihan cepat dan mudah. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok pada periode September 2024 hingga September 2025 penyaluran kredit perbankan tumbuh 7,7% dari 7.579 triliun rupiah menjadi 8.162,8 triliun. Sementara untuk penyaluran pinjaman daring atau pindar naik jauh lebih tinggi mencapai 22,2% dari 74,4 triliun rupiah menjadi 90 triliun rupiah. Dengan kata lain, pertumbuhan pinjaman daring tumbuh 2 kali hingga 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan kredit perbankan. Ya, utang pinjaman online masyarakat Indonesia terus menumpuk dan kini sudah menembus lebih dari 90 triliun rupiah. Ini bukan cuma deretan digit besar, namun cermin semakin banyak orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan hariannya. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk mengelola keuangan di saat ini? Apakah perlu ada investasi yang harus diraih atau dicapai? Sudah bergabung bersama kami Mike Rini, perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi. Ya, selamat pagi Ibu Mike. Selamat pagi Rian. Ya, kalau kita melihat tren saat ini, kredit bank meningkat, namun kalau secara bulanan dan juga tahunan peningkatan untuk pindar ini sangat meningkat. Artinya daya beli ini memang apakah tidak memenuhi kemampuan untuk ikut-ikutan tren yang ada, FOMO, dan langkah apa yang paling realistis untuk menjaga stabilitas keuangan pribadi sebetulnya? Ya memang kalau dilihat dari statistiknya tadi ya agak mengerikan ya menurut saya. Bagaimana pinjol itu mencerminkan, memperlihatkan bahwa minat masyarakat atau kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman, terhadap uang tunai ya, terhadap uang tunai untuk apa nih? Untuk kebutuhan sehari-hari ya. Saya malah lebih ngeri lagi kalau itu pinjol digunakan untuk investasi, karena biaya pinjamannya sendiri akan jauh lebih mahal daripada potensi keuntungan dari investasinya itu sendiri ya. Nah, karena itu dalam situasi ekonomi yang menurut saya nggak bilang sulit, tapi penuh tantangan seperti ini ya, kita mengandalkan pinjol itu sebaiknya tidak dilakukan, karena bagaimanapun itu biayanya sangat mahal ya. Dan kalau jadi kebiasaan itu tidak membangun ketahanan ekonomi pribadi atau ekonomi keuangan keluarga kita. Yang bisa kita lakukan, kita evaluasi terlebih dahulu nih, pendapatan kita, pengeluaran kita apa saja, utang kita sudah berapa saja ya. Nah, dari situ nanti akan ada kesimpulan apakah kita surplus ya atau defisit. Nah, kalau defisit berarti harus ada dong yang kita kurangin, harus ada yang kita potong lah gitu. Jadi hal-hal yang kalau kita jabarkan mana yang penting, tidak penting, kebutuhan atau keinginan, kita akan dapat prioritasnya ya dari uang kita itu mau digunakan untuk apa. Nah, itulah kemudian yang dibuat dalam anggaran bulanan. Orang Indonesia masalahnya males bikin anggaran karena umumnya psikologisnya gini, udah nggak ada uang lagi, apalagi yang mau diatur kan gitu. Itu akan lebih berbahaya lagi, apalagi kalau uangnya pas-pasan. Ketika kita kekurangan uang belanja, larinya kemana? Ke pinjol lagi. Dan saya kira begini, orang juga ketika dalam masa sulit ini lebih mudah teriming-imingi dengan skema investasi yang sebenarnya mungkin spekulasi. Dan itu dibiayai dari pinjol, karena berharap nih ya, pengen cepet kaya, ya ini kayaknya skema investasinya menjanjikan banget. Jadi ambillah dia jalan pintas, itu yang lebih ngeri lagi. Ya, jadi pinjol itu bukan untuk belanja, ya bukan untuk konsumsi berlebihan, ya bukan untuk juga membiayai kegiatan investasi Anda. Ya, Bu Mika, ini lebih dalam lagi, mungkin sebelum kita bahas soal investasi, tapi banyak masyarakat penonton dari Nusantara Economic Update yang belum tahu. Tadi ngomongin mana yang penting, mana yang enggak. Belum lagi kan kita lihat ada anggaran kesehatan yang kita bisa menggunakan BPJSK atau asuransi swasta, pendidikannya juga, lalu juga mungkin untuk belanja dan lain-lain. Mana dipetakan yang lebih tepat, yang pentingnya
yang primernya, yang sekundernya, jika berkaca terhadap berbagai sentimen yang ada saat ini? Ya, saya kira dalam sebuah anggaran itu memang perlu dibagi-bagi ya. Jadi kita jangan main asal kita belanja aja atau ngeluarin duit. Karena uang itu habisnya bakalan cepat sekali. Terutama pastinya biaya hidup kita ya. Namun kalau dari sisi perencanaan keuangan, ya sebelum biaya hidup ada yang harus tetap kita alokasikan, yaitu menabung dan investasi terlebih dahulu. Tapi menabung dan investasi ini jangan sampai membuat kita tidak bisa membayar biaya hidup yang lain. Namun tetap harus diprioritaskan, terutama kalau kita belum memiliki dana darurat. Jadi menabung atau investasi untuk membangun dana darurat kita sesuai dengan kemampuan, ya disarankan 10-30% dari penghasilan kita. Kalau kita kurang mampu dengan persentase seperti itu, sesuai dengan uang yang ada, kita ada yang mampunya 50.000, 100.000, 100.000. Tapi tetap harus disiplin, apalagi kalau nggak punya dana darurat. Baru setelah itu prioritas yang lain biaya hidup. Cuma kalau Anda sudah punya hutang terlebih dahulu, ya diprioritaskan untuk penyelesaian hutang. Setidaknya hutangnya itu harus dicicil secara disiplin, jadi tidak menambah terus. Seiring sejalan dengan emergency fund, dana darurat, dan juga bayar hutang, atau lunasi dulu hutangnya, baru mulai mengisi dana darurat tersebut? Istilahnya apa ya, paralel ya? Paralel, seiring sejalan. Seiring sejalan, ya makanya kan itulah gunanya anggaran, sehingga yang prioritas itu semuanya kebagian gitu ya, tanpa mengurangi atau kita tidak membayar kewajiban kita, yang mana nanti malah kita menambah masalah lagi. Nah, supaya bisa cukup semua berarti di biaya hidupnya kan yang diatur sedemikian rupa ya. Mungkin kita harus mau tidak mau melakukan penghematan. Memang nggak enak, tapi itu harus kita lakukan demi keuangan kita yang lebih sehat. Artinya apa? Supaya kita lebih bisa mampu menabung untuk ketahanan kita juga. Kalau jika ngomongin apa yang harus dilakukan berdasarkan dengan sebuah kasus, misalkan saya gitu, seorang ibu rumah tangga dengan pendapatan suami 7 juta rupiah gitu, terus punya anak 2, apa yang harus dilakukan, mana yang paling terlebih dahulu diketatkan, supaya masyarakat pun juga mengetahui kondisinya apa yang harus diutamakan, apakah pendidikan juga harus kita kurangi atau tetap harus dialokasikan berapa persen agar ada biaya untuk berkuliah. Dan setahu saya juga misalkan kayak pendidikan pun juga harus dialokasikan dari anak itu bahkan belum lahir, mengeluarkan berapa persen terlebih dahulu. Cuma kita fokusnya terhadap daya tahan masyarakat untuk berbelanjanya. Ya, namanya kebutuhan sekarang, kebutuhan hidup itu nggak ada habisnya. Dan itu kan sifatnya bukan penting ya. Itu bahkan genting gitu. Kalau kita nggak belanja makanan, nggak bayar listrik, kita nggak bisa menyelenggarakan aktivitas kita sehari-hari dong gitu ya. Kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa belajar gitu ya. Tapi kan ada cara-cara penghematannya. Maksud saya seperti itu. Tetap penghematan itu juga nggak bisa kita langsung dapatkan hasilnya 1 atau 2 bulan sekarang langsung kita kemudian alokasi menabung kita langsung bertambah gitu gara-gara penghematan. Itu butuh disiplin dan memang dilakukan dalam jangka panjang itu ya. Nah, ini menarik mengenai pendidikan ya. Apakah itu dikorbankan? Tidak ya. Yang dikorbankan misalnya les tambahannya perlu apa enggak? Bisa nggak diganti itu belajar di rumah gitu ya. Kemudian juga mungkin ada berbagai peralatan sekolah atau support yang lain yang mungkin juga masih bisa disubstitusi atau diganti ya. Jadi setidaknya dalam anggaran itu harus minimum yang prioritas itu ada 4 ya. Jadi menabung dan investasi itu tetap harus sesuai dengan kemampuan. Kalau sudah ada cicilan utang itu tetap harus dilunasi. Lalu jangan lupa harus ada bayar asuransi kesehatan, minimum setidaknya Anda punya BPJS. BPJS cukup kesehatan. Ya jika sudah ada BPJS Betul. kesehatan. Kalau punya kemampuan lebih mau tambah asuransi swasta boleh. Baru habis itu biaya hidupnya. Seperti tadi diperjelas. Biaya hidup. Contohnya belanja dapur, telekomunikasi, transportasi, bayar listrik ya, kemudian juga mungkin ada iuran-iuran yang wajib di rumah yang kita layanannya sudah kita pakai terlebih dahulu, termasuk internet barangkali ya. Nah, tinggal sekarang pemakaiannya aja yang harus kita hemat-hemat. Itu dia tadi pemirsa, seperti apa runutannya sebetulnya yang paling penting hingga akhirnya biaya hidup itu bukan posisi terakhir ya, tapi kalau kita melihat jika ada hutang lebih didahulukan. Saya tertarik sedikit bergeser ngomongin soal tadi pendidikan, dan juga kita melihat pinjol itu sebenarnya kan cukup banyak stigma negatif kalau melihat bahwa banyak yang mangkraknya, TW 90-nya. Tapi kalau untuk pendidikan seperti apa? Karena kan banyak juga sejumlah institusi pendidikan yang menawarkan justru untuk pinjaman online untuk pendidikan. Jika kita tahu ada beberapa informasinya, mungkin bisa digambarkan pandangan Anda? Ya.
Di Amerika bahkan udah menjadi sesuatu yang common ya, student debt itu ya, sampai saking biasanya dia pakai sampai nggak ngeh, istilah saya ya, nggak ngeh, akhirnya membengkak sedemikian rupa. Karena apa? Karena yang tadinya tujuannya baik untuk sekolah, untuk dana pendidikan, tetapi tidak menghitung kemampuan membayarnya itu loh, itu ya. Nah, orang tua dalam hal ini siapapun sebenarnya, terutama orang tua lah, ini konteksnya dana pendidikan. Untuk membiayai misalnya uang pangkal sekolah anak, mengambil dari pinjol misalnya. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi hitung kemampuan bayarnya. Kalau Anda sudah punya cicilan hutang sebelumnya, ya, hitung dengan cicilan yang baru ini untuk dana pendidikan anak, masih mampu nggak bayarnya? Kan kalau dalam perencanaan keuangan dibatasin 1/3 maksimal kamu punya cicilan hutang itu semuanya. Kalau lebih dari itu kita akan kesulitan membayar dan itu akan membuat kita terjerat dalam masalah pinjol yang tadi disajikan dalam statistik itu. Tadi saya sebenarnya ingin bertanya, tanda-tanda seseorang sudah masuk ke zona bahaya terkait utang konsumtif, tapi Anda sudah menyampaikan 1/3 acuannya. Atau ada tanda-tanda lain ketika kita masuk utang itu sudah bahaya dan kita udah harus memenuhi pembayaran tersebut dan nggak boleh ngutang lagi? Ada tandanya. Apa itu? Udah nggak bisa nabung. Udah nggak bisa nabung itu udah ciri-ciri paling awal. Satu, nggak bisa nabung, nggak punya dana darurat ya. Itu dia akan terjerat ke dalam pinjol lagi tuh kalau ada emergency, momen emergency yang lain. Ya. Kemudian ciri-ciri yang lain itu secara rasio utangnya, ya jumlahnya tentunya total cicilan sudah lebih dari 1/3. Itu tanda-tanda akan mengarah ke bermasalah itu, karena dia udah nggak bisa bayar listrik, bayar telepon, istilahnya bahwa gajinya habis buat bayar hutang aja, gitu, ya. Terus biasanya juga secara psikologis udah nggak mau tuh lihat tagihan, udah ngeri aja udah pokoknya. Udah fobia gitu ya, udah ada ketakutan, anxiety. Iya, dan dampaknya itu pada kesehatan itu, resah dan kemudian situasi rumah tangga juga menjadi kurang nyaman Harmonis. gitu, ya tidak harmonis lagi. Karena kita memang sebelum pernah membahas juga bagaimana dampak ekonomi ini berpengaruh terhadap perceraian. Itu pernah kita bahas sebelumnya. Nah, tadi sebelumnya kita pernah singgul di pertanyaan pertama soal investasi. Melihat Gen Z ini sekarang sudah mulai investasi aset digital menarik perhatian mereka, bahkan bisa menggantikan posesi emas sebagai aset safe haven. Bagaimana kita memilih instrumen investasi? Apakah kita harus FOMO ikutan emas karena lagi membumi tinggi atau ya udah boleh aja kripto, pandangan Anda seperti apa? Ya, aset digital seperti kripto, ya. Jadi yang penting sih seperti ini, kita itu berinvestasi, kita harus memahami produk investasinya, sistem investasinya, ya. Namun kita kan nggak bisa nunggu sampai kita ahli banget, baru kita investasi, nanti ketinggalan peluang dong. Berarti kan awal-awal kita baby step nih, jadi kita belajar terlebih dahulu, ya. Intinya uang yang kita investasikan nih, lagi mau belajar investasi digital, karena menarik banget. Dia itu mudah, simple, praktis, dan sangat terjangkau kan saat ini. Namun kalau kita tidak batasin, uang kita habis di situ, karena kita terdorong unsur spekulasinya begitu. Ya, jadi harus dibatasin berapa sih dana yang kita akan alokasikan untuk baby step belajar investasi digital ini. Sama dengan emas juga seperti itu, ya. Jadi kalau kita investasi tujuannya itu kan kita pengennya untung. Jadi kita mesti juga harus mau mengantisipasi risikonya supaya keuntungan kita maksimal. Caranya adalah tadi baby step tadi, kemudian dana yang dialokasikan itu memang aman, bukannya digunakan tidak akan mengganggu prioritas kita yang lain, ya. Dan kemudian juga kita jauhi unsur-unsur atau kegiatan aktivitas yang sifatnya spekulasi. Terakhir, melihat berbagai pengeluaran dengan gaji sekian, apakah peran side job itu adalah suatu hal yang cukup supporting untuk meningkatkan daya beli atau seperti apa tanggapan Anda sebagai seorang financial planner? Kalau nggak punya side job, rugi Rian. Why? Karena sekarang berbagai macam aplikasi, kemudian juga bagaimana kita bisa mengupgrade skill kita ya untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan, baik kita dengan menawarkan pekerjaan freelance ya keahlian kita atau membuka usaha kecil-kecilan, itu semua sekarang banyak peluangnya kita bisa dapatkan keahlian itu, kemudian juga alat dan supportnya ya itu sekarang terbuka luas gitu untuk kita bisa raih secara gratis ya. Jadi
Kalau Anda masih kebingungan bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan, Anda ketinggalan informasi. Coba deh Anda cek waktu scroll di sosial media. Anda cuma lihat gosip aja kali ya. Iya. Gitu. Padahal sangat banyak ya sumber-sumber informasi, kemudian juga berbagai organisasi yang menawarkan upgrade skilling, ya berbagai macam platform untuk upgrade skilling dengan gratis. Tinggal kita manfaatkan aja dan harus memang disiplin. Ya, waktu kita memang tidak banyak, namun setidaknya Anda pemirsa ini bisa mengetahui dari penjabaran dari Ibu Mike Rini ini telah menjabarkan bahwa prioritasnya apa saja tadi. Kita membayar hutang terlebih dahulu, lalu juga investasi, dahulukan juga emergency fund, dana darurat, biaya hidup. Terus kalau misalkan punya side job, harus bahkan ya, harus kalau untuk meningkatkan sebetulnya, meningkatkan kualitas hidup dan juga bisa punya soft skill. Di zaman AI begini, Rian, ya kalau kita pengetahuan kita, skill kita nggak bertambah, ya kita harus evaluasi diri kita sendiri. Kenapa kita sampai ketinggalan sama orang lain? Baik, terima kasih. Dialognya sangat menarik. Ibu Mike Rini, perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, namun napas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Rian Antono, pamit undur diri dan sampai jumpa.